Dalam riwayat Ibnu Abbas ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW, dalam tafsir Al-Asas, beliau pernah menyatakan satu pernyataan bahwa segala sesuatu itu ada pondasinya. Pondasi dunia itu adalah kota Mekah, dan pondasinya Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Fasa suha Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu merupakan inti daripada Al-Quran. Nah, kita sudah membahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya, Kang Helan dan sahabat MK, terkait dengan fadilah surah Al-Fatihah ya, tentang identitas surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayatnya ada 7 ayat, 29 kata dan 139 huruf. Itu terkait dengan identitas. Kemudian surat Al-Fatihah ini memiliki nama yang sangat banyak. Bahkan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munil Fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, beliau menyatakan lil Fatihati isna syara isman. Al-Fatihah itu memiliki 12 nama. Wa asharuha salasun, dan yang paling terkenal ada 3 nama, yaitu Al-Fatihah, Umul Kitab, dan Sab'ul Mathani. Dari ketiga nama yang terkenal itu, yang paling amat sangat terkenal namanya adalah surat Al-Fatihah. Inilah surat yang menjadi bacaan wajib dalam sholat, bahkan termasuk di antara rukun sholat. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Sampai Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, beliau menyatakan surat Al-Fatihah itu adalah a'dhamus suwari fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kita pun sudah membahas terkait dengan rahasia di balik nama Al-Fatihah. Jadi ada 3 alasan. Pertama, makna yang tersurat, kedua, makna yang tersirat, dan yang ketiga, bentuk kata Al-Fatihah yang diakhiri oleh ta marbuthah itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya terkait fadilah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah surat yang agung karena membuka pintu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Rasulullah menyebutkan setiap kita sholat dan membaca Al-Fatihah langsung dijawab oleh Allah. Jadi surat yang teramat agung. Kenapa? Karena berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah selanjutnya yang sudah kita bahas, surat Al-Fatihah ini adalah simpul kebaikan masa. Simpul kebaikan masa itu artinya kebaikan dunia dan akhirat. Ini bisa kita tadaburi dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu menggambarkan urusan akhirat, dan iyyaka nasta'in itu menggambarkan urusan dunia. Jadi sahabat itu mendapatkan sebagai umat terbaik, bahkan generasi terbaik, karena memadukan antara urusan dunia dan urusan akhirat dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Kemudian fadilah selanjutnya, surat Al-Fatihah ini pun merupakan prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Jadi semua prinsip dasar Al-Quran itu semuanya, sahabat MK dan Kang Helan, ada dalam surat Al-Fatihah. Dari mulai nikmat Allah kepada semua makhluknya, alhamdulillahirabbil alamin, ikhlas dalam beramal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian memohon dikaruniakan sahabat-sahabat yang soleh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Mewaspadai sahabat-sahabat yang jahat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna bisa kita perhatikan surah Al-Fatihah yang ke-1 dan ke-3, Ar-Rahman Ar-Rahim. Istiqomah dalam beramal, ihdinas siratal mustaqim, hari akhir dan persiapan untuk menghadapinya, Maliki yaumiddin, urgensi doa dan adab berdoa. Dan umat Islam itu adalah umat yang satu karena Al-Fatihah itu senantiasa menggunakan lafaz nahnu, kami, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian fadilah selanjutnya surah Al-Fatihah itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita berdoa, yang paling utama kita lakukan adalah memuji Allah dulu. Sebelum iyyaka na'budu, sebelum iyyaka nasta'in, kita harus alhamdulillah. Jadi berdoa dan ibadah itu yang paling utama adabnya adalah memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Kemudian fadilah selanjutnya, surah Al-Fatihah adalah rahmat bagi semesta alam, bukan hanya dunia tapi rahmat dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang terakhir kemarin, surah Al-Fatihah itu adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya umat muslim, tapi Al-Fatihah itu adalah petunjuk bagi semua manusia dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi Allah itu Rob bagi semesta alam. Nah itu ya sahabat MK dan Kang Helan, review nampaknya ya. Review, Masya Allah. Mereview dulu terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas di beberapa materi sebelumnya. Nah sekarang kita akan masuk ke tema yang utama hari ini, yaitu tentang Al-Fatihah itu merupakan identitas Muslim dan juga password. Nah paspor mungkin ya. Paspor ya. Paspor itu ID card untuk memahami Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu merupakan kunci kita bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan. Oh baik. Ini luar biasanya di tema kali ini. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita memperhatikan surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah itu memiliki dari segi bacaan ya keistimewaan khusus, yaitu terbebas dari hukum-hukum tajwid yang rumit, sehingga mudah dibaca oleh semua orang, termasuk yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Jadi salah satu di antara keutamaan Al-Fatihah, kenapa menjadi kunci untuk bisa memahami Al-Quran, karena surat Al-Fatihah itu terbebas dari hukum tajwid yang rumit. Jadi sehingga walaupun kita bukan orang Arab, orang awam sekalipun, siapapun dia akan mudah untuk membaca bahkan menghafal surat Al-Fatihah. Dan hebatnya Al-Fatihah itu walaupun tidak dimurojaah, tidak akan lupa. Itu salah satu di keutamaannya. Jadi tidak ada hukum-hukum tajwid yang rumit dalam surat Al-Fatihah. Ini menjadi kunci pertama dari segi bacaan, pemahaman dan hafalan. Inilah yang kemudian kenapa Al-Fatihah begitu mudah untuk dibaca, dihafal dan dipahami oleh siapapun. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah adalah paspor seorang untuk memahami Al-Quran, serta ID card untuk memasuki wilayah munajat kepada Allah dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya kunci ya. Jadi sahabat MK, kalau kita ingin memahami kedalaman Quran, maka kuncinya itu ada di surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu merupakan kunci, paspor untuk kita bisa menyelami kedalaman Quran, untuk kita bisa mengambil mutiara-mutiara yang ada dalam Quran. Kuncinya itu adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah kunci khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 18.000 malah ya, 18.171, dan Abu Daud dalam Al-Marosil, Rasulullah SAW beliau bersabda, laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Seorang hamba tidak mendapatkan dari sholatnya, illa maksudnya tidak mendapat pahala dari sholatnya, kecuali ma aqala minha, apa yang ia pahami minha darinya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa nilai sholat tidak tergantung semata pada gerakan lahiriah, tetapi pada kehadiran hati dan kesadaran dalam pelaksanaannya, terutama kita memahami bacaan yang kita baca dalam sholat. Dan yang menjadi pembuka bacaan sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Ketika kita memahami surat Al-Fatihah, maka itu menjadi kunci kita khusyuk di dalam sholat kita. Ibnu Rajab Al-Hanbali, Kang Helan dan sahabat MK, beliau pernah menyatakan satu pernyataan yang luar biasa. Hadis ini, terkait hadis yang tadi, adalah dalil bahwa yang menjadi timbangan dalam sholat adalah kehadiran hati dan tadabur, bukan sekedar berdiri dan ruku. Karena kata akola, ma'akola ya, apa yang dia pahami itu maknanya adalah sholat yang dilakukan dengan akal yang hadir, bukan sekedar gerakan jasad. Jadi ini mengisyaratkan bahwa tingkat pahala sholat proporsional dengan kadar kehadiran akal dan hati. Nah kemudian di dalam hadis yang lain, ternyata pahala saya itu berbeda-beda, Kang Heran. Baik. Tergantung pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah yang kita baca. Di dalam riwayat Ibnu Abu Dawud nomor hadis 796, Rasulullah SAW beliau bersabda, innar rajula la yansorifu, sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya, wa ma kutiba lahu min sholatihi, namun tidak dicatat bagiannya dari sholatnya, illa kecuali ushruha, ada yang dicatat 1/10 pahalanya itu,
tus'uha ada yang 1/9, thumunuha 1/8, sub'uha 1/7, sudusuha ada yang 1/6, humusuha ada yang 1/5, rubuha ada yang 1/4, sulusuha ada yang 1/3, nisfuha bahkan ada yang setengah pahala sholatnya. Baik. Jadi ketika kita sholat, sahabat MP, tingkat pahala sholat itu tergantung pada sedalam apa pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Maka sebesar itulah pahala yang akan kita dapat. Sampai ada ulama yang mengatakan, Imam Al-Munawi berkata, yang menjadi ukuran adalah hadirnya hati dan tadabur, itulah yang bernilai dan dicatat oleh Allah untuk pahala sholat kita. Jadi ada yang pahala sholatnya itu 1/10, 1/9, 1/8, bahkan ada yang setengahnya. Kalau Rasulullah SAW itu nilai sholatnya pasti 100%. Mungkin kalau kita ya, nilai sholat kita bisa 0,00 misalkan 1% ya. Karena apa? Karena dari mulai takbir sampai salam kadang-kadang kita tidak memahami dan tidak menyadari apa yang sedang kita baca. Sehingga sahabat MT, kita harus sangat fokus bahwa sholat itu salah satu diantaranya adalah tergantung sejauh mana pemahaman kita di dalam sholat. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sampai Nabi dengan tegas menyatakan, kam min qaimin hadduhu min sholati ila ta'abu wan nasobu. Betapa banyak orang yang berdiri sholat namun tidak mendapatkan dari sholatnya selain keletihan dan kepayahan. Jadi sholatnya itu hanya gerakan tanpa hati. Ibaratnya kata Imam Al-Ghazali, sholat yang hanya gerak tanpa hati seperti tubuh tanpa ruh kan. Jadi tubuh tanpa ruh itu ibaratnya sholat yang kita lakukan tanpa hati, tanpa memahami apa yang kita baca. Nah, disinilah para ulama kemudian menyatakan bahwa kenapa Al-Fatihah itu menjadi kunci terhadap kekhusyuan sholat. Artinya ketika kita paham dan mengerti surat Al-Fatihah, berarti kita akan menikmati ibadah sholat. Bahkan ketika kita paham Al-Fatihah, bukan hanya kita akan menikmati sholat, kita pun akan menikmati hidangan Allah, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz. Karena ternyata inti Quran yang 30 juz itu semuanya ada maknanya dalam surat Al-Fatihah ini. Makanya nanti yang dimaksud dengan khusyuk itu kan, di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan khusyuk itu adalah hadirnya hati di hadapan Allah, tunduk dan merasa hina di hadapannya, disertai rasa takut dan cinta. Hati kita akan hadir bahwa di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan merasa hina di hadapannya, serta ada rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Kalau kita paham apa yang kita baca di dalam sholat dan kepada siapa kita menghadap. Nah, artinya tadabbur terhadap kandungan surat Al-Fatihah ini menjadi inti iman dan mahabbatullah, bahkan menjadi kunci untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian lebih lanjut Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan khusyuk adalah ketenangan hati, ketundukan anggota tubuh, dan konsentrasi jiwa pada apa yang ia baca dan lakukan. Jadi khusyuk itu intinya adalah ilmu kan. Ketika kita memiliki ilmu yang dalam terkait dengan Al-Fatihah, maka khusyuk itu akan kita raih. Nah, kemudian sahabat MP, kalau kita lanjutkan ya, bahwa Al-Fatihah itu adalah kunci atau paspor kita untuk memahami Al-Quran. Jadi ada perkataan ulama yang mengatakan jika suatu saat kita sholat dan merasa tidak khusyuk, maka beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, ketahuilah bahwa ada nikmat Allah yang belum Anda ingat. Nah, sekali lagi ya sahabat MQ, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, dan termasuk dalam Miftah Darus Sa'adah, kunci rumah kebahagiaan, jika suatu saat Anda sholat dan merasa tidak khusyuk, asa
kering itu, tidak ada nikmat dalam sholat, ketahuilah bahwa ada nikmat Allah yang belum Anda ingat, yaitu di dalam Quran surat Al-Fatihah. Makanya beliau kemudian menganjurkan bahwa sebetulnya ketika kita sholat ini, kita ini hakikatnya sedang berbicara atau bermunajat ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bukan hanya berbicara tapi bermunajat. Munajat itu artinya komunikasi hati kita dengan Allah, atau komunikasi ilahiyah, komunikasi ketuhanan yang itu hanya bisa kita lakukan di dalam sholat. Inna ahadakum idza qama ila sholati fa innama yunaji rabbah. Sabda Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika dia sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Robnya. Artinya kalau kita sholat, kita itu sedang berbicara atau ngobrol ya dengan pemilik alam semesta berserta isinya. Kang Helan, kalau kita ngobrol atau diundang ya oleh raja, kira-kira bahagia banget kan? Bahagia sekali, Ustaz. Berarti kita ini tamu yang biasa atau tamu yang sangat spesial, diundang raja nih kan? Diundang raja sudah pasti spesial ya. Spesial ya, sudah diundangnya saja spesial. Iya. Kemudian diajak ngobrol, bahagia atau bahagia banget kan? Bahagia banget. Masya Allah. Nah, apalagi kita ini ketika sholat diundang oleh Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, sang pemilik bukan satu kerajaan, tapi Robbil Alamin. Jadi ketika kita sholat, kita itu harus benar-benar menghadirkan hati bahwa di hadapan kita ini ada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti di dalam Islam puncak dari ibadah ini adalah sholat. Jadi ibadah kepada Allah itu kan banyak ya, dari mulai zikir, baca Quran, bersedekah, silaturahmi, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk ibadah itu, baik ibadah yang kaitannya dengan mahdoh atau ibadah ghair mahdoh, itu banyak sekali. Tapi puncak dari segala ibadah itu adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah munajat, komunikasi kita dengan Allah. Sehingga kenapa ada ulama yang mengatakan kalau suatu saat kita sholat dan merasa tidak khusyuk atau merasa tidak senang, itu berarti bahwa ada nikmat Allah yang belum kita ingat. Nah, salah satu di antara kuncinya adalah kita memahami nikmat Allah itu yang ada dalam surat Al-Fatihah. Coba kita sekarang rinci satu persatu ya. Pada saat, nah ini kita mulai tadabbur nih, sahabat MQ. Tapi ini baru fadilah, belum masuk per ayat. Nanti kita akan merasakan bagaimana luar biasanya ketika kita masuk di setiap ayat surat Al-Fatihah. Wah, itu indah sekali. Nah, ini baru pembuka ya sahabat MQ. Pada saat kita membaca, ini baru simulasi nih Kang Helan. Iya. Membaca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah itu artinya milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rob. Rob itu artinya bukan hanya Tuhan. Ini nanti dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab ya, ada ilahun, ada robun. Itu beda. Kalau ilahun Tuhan, sesuatu yang disembah, itu namanya ilah bahasa Arabnya. Tapi kalau Rob adalah yang mencipta, yang mendidik, yang memelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, itu namanya Rob. Jadi Rob itu maknanya sampai ada 50 makna. Jadi Rob itu makanya kenapa disebut dalam fakultas Universitas Islam ya, disebutnya fakultas tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata rob. Ada murabbi nanti, seorang pendidik itu dalam tingkat tertinggi namanya murabbi. Yang dididik, mutarobi kan dalam bahasa Arab itu ada muallim gitu ya. Iya, ada mudaris gitu, ada ustadz. Iya. Nah, tingkat yang paling tinggi bagi seorang pendidik itu gelarnya adalah murabbi. Jadi dia bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi dia pun memperhatikan adabnya, sikapnya, akhlaknya, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, baik di rumah, dimanapun, itu namanya murabbi. Iya. Nah, murabbi, hakikat murabbi itu adalah Allah. Jadi ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu adalah Rob yang mendidik, memelihara semua alam. Ini harus menumbuhkan rasa syukur dan cinta dan bergantung kepada Allah. Kenapa harus ada rasa itu? Karena kita harus ingat bahwa semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita harus kita syukuri. Jadi semua nikmat yang Allah
berikan itu kepada kita, atau nikmat yang sekarang kita rasakan, itu hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin kalau kita menghitung pasti tidak bisa terhitung. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita misalkan mengucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, harus disadari dalam diri kita, perasaan dan hati kita, bahwa semua nikmat yang kita rasakan, baik dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bisa melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berbicara, nikmat kita memiliki jantung, paru-paru, usus, tangan, kaki, dan semuanya, bahkan nikmat pergantian siang dan malam, ada nikmat udara, gunung, lautan, kemudian sungai, termasuk nikmat pasangan, nikmat kita dilimpahkan anak-anak, dan semuanya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita merasa sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Makanya nanti sholat itu akan terasa khusyuk. Insyaallah. Ada rasa bahwa apapun yang kita rasakan itu adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kemudian dalam hadis qudsi itu langsung oleh Allah dijawab, kan, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi sahabat MQ, kita harus sadar. Makanya inti khusyuk itu adalah kesadaran hati bahwa di hadapan kita itu ada Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita menyadarinya dengan hati kita dan penuh rasa syukur terhadap rasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu langsung oleh Allah itu dijawab, Kang Heran, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wah, Masya Allah. Jadi kita ngobrol dengan raja, ya, lalu raja itu menyahut pembicaraan kita. Oh, kita itu sangat bahagia. Jangankan dengan raja, kita nge-WA ya kepada orang yang kita cintai, iya, lalu dijawab. Senang atau senang banget, Kang? Iya, senang banget. Wah, Masya Allah. Nah, inilah kenapa kalau kita melihat Rasulullah SAW itu, kalau beliau ada masalah, ada apapun, selalu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, tenangkanlah hati kami dengan sholat. Karena Rasulullah itu ketika beliau sholat, beliau itu sedang berbicara dengan yang maha dicintai, yang memiliki segalanya, pemilik rizki, pemilik rahmat, kasih sayang, maghfirah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari apa? Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat Quran. Nabi SAW diutusnya Nabi Muhammad pada kita itu termasuk nikmat yang memberikan hidayah, petunjuk, nikmat harta, sehat, pandangan, pendengaran. Makanya dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan menghitungnya. Jadi intinya ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, hadirkan dalam hati kita rasa syukur dan cinta bahwa semua nikmat yang Allah berikan itu adalah karunia yang sangat besar. Yang kedua, pada saat kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, kita akan teringat dengan rahmat dan nikmat Allah terhadap hambanya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Maka kita akan selalu memohon rahmatnya. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ingat terhadap semua kasih dan sayang Allah, baik yang sifatnya umum ataupun khusus. Umum itu artinya Allah itu maha pengasih kepada semua hambanya, tanpa pilih kasih apakah dia mukmin atau muslim, apakah binatang, tumbuhan, pokoknya dikasih oleh Allah. Seperti misalkan matahari, kan matahari itu sinarnya untuk semua makhluk Allah. Bukan hanya untuk orang muslim, tapi orang kafir pun mendapat sinar matahari. Kesehatan, harta, nanti ada namanya yang khusus, namanya Ar-Rahim. Nikmat Ar-Rahim ini kasih sayang, artinya kepada khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalau wujudnya di dunia berupa hidayatuddin, nah ini kan tidak semua makhluk dapat hidayah. Iya, betul. Kalau di akhirat wujudnya berupa surga, ya, dan tidak semua makhluk Allah masukkan ke surga. Nah, itu mana Rahim. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, hadirkan rasa tenang dan harap
Jadi ada rasa bahwa ada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahwa adanya dunia dengan segala macam permasalahan yang ada di atas dunia itu semata-mata bukan karena Allah itu kejam ya, karena Allah itu kejam ya, tapi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya orang yang selalu membaca Al-Fatihah dan dia tadaburi dengan dalam, apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak akan seudon pada Allah, Kang. Masya Allah. Kenapa? Karena dia membaca minimal 17 kali sehari semalam dalam sholatnya bahwa Allah itu adalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tidak ada dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam rasanya ketika dia ingat pada Allah terhadap semua kejadian yang dihadapi, kecuali semua ini adalah bentuk kasih dan sayangnya Allah. Jadi ada rasa aman, ada Allah. Itu ketika kita mengatakan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan Allah itu bukan hanya Rahman Rahim di dunia, tapi termasuk dunia dan akhirat. Jadi ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang sangat sulit dan gelap, bahkan gelap sekali ya, dalam 3 kegelapan, kalau seperti Nabi Yunus itu, beliau itu ada di dalam perut ikan paus. Betul. Kemudian di kegelapan lautan dan kegelapan malam. Tapi beliau ujungnya hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin, tetap memuji Allah. Ketika Nabi Ayub diuji, Robbi anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Rabbku, aku ditimpa dengan kemadharatan. Madharat itu artinya satu musibah yang mengenai fisik. Baik. Jadi nanti dalam bahasa Korea ada abdur dan ada zuljilu. Kalau zuljilu itu kaitan dengan musibah yang kenanya pada hati dan pikiran, penyakit batin gitu ya, jiwa. Gitu. Tapi kalau abduru itu penyakit yang kena ke fisik. Robbi ani masana duru wa anta arhamur rahimin. Bayangkan ya, Nabi Ayub yang diuji dengan segala macam ujian, dari mulai anak-anaknya wafat semua kan, betul kan? 9 anak wafat. Yang kedua hartanya habis. Sampai kalau istilahnya di rekening itu 0 gitu. Jadi kalau beliau itu kan suatu nabi yang sangat kaya raya ya. Nabi Ayub itu. Jadi kalau mungkin di rekeningnya asalnya 1 triliun, tiba-tiba jadi 0 lah. Kalau kita aja kalau punya uang 10 juta tiba-tiba di rekening jadi 0. Ya Allah, kan saya suka sholat, tapi coba bayangkan kan, termasuk fisik beliau dikenakan penyakit, tapi tidak ada satupun kata-kata yang sangkaan buruk kepada Allah. Bahkan beliau tidak minta disembuhkan. Tidak ada dalam redaksi doanya itu, ya Allah sembuhkan aku. Tapi apa yang beliau katakan? Anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah arhamu, yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus membuat kita sadar bahwa segala yang terjadi di dunia ini itu sebetulnya wujud kasih sayang Allah. Kalau kita yakin, makanya kalau kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, seharusnya kita tenang dan berharap bahkan bahwa ada Allah. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin harus ada rasa syukur dan cinta. Kalau mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga muncul rasa tenang dan harap. Satu lagi sebelum kita masuk ke sesi yang kedua nanti, ayat yang ke berapa ya? Keempat ya? Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Nah, kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, nah ini kan kunci ya, kunci yang ketiga nih. Maliki Yaumiddin itu artinya yang memiliki hari pembalasan. Kita akan teringat hari kiamat dengan segala kedahsyatannya. Maka tentu kita harus memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kita akan ingat hari akhirat, hari pembalasan dan pengadilan Allah. Maka tidak ada satupun orang yang akan bisa lepas dari keadilan Allah. Semua yang kita lakukan ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, kira-kira akan ada yang terlewat tidak, Kang? Tidak ya? Tidak. Semua yang kita lakukan pasti akan diperlihatkan. Dihitung, ada perhitungannya. Betul, ya? Dihitung, ada diperlihatkan, dihitung bahkan dengan detail. Gitu, termasuk
jangankan yang diucapkan ya, Iya. yang diperbuat, yang ada dalam hati, Oh. dalam pikiran kita Allah tahu. Itu lebih dahsyat Lebih daripada dahsyat. jejak digital itu, Ustaz. Nah, betul. Masya Allah. Kalau CCTV kan hanya melihat dohirnya ya, Betul, betul. yang tampak. Iya, iya. Tapi kalau pengadilan Allah ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, wah, tidak akan ada yang bisa selamat. Sekarang saja orang kalau ada CCTV kan tidak berani mencuri itu. Betul, betul. Kan suka ada tukang ya di komplek-komplek. Iya. Anda jangan macam-macam di sini CCTV, Area CCTV. area ya. CCTV, wah, takut itu. Iya. Itu baru CCTV saja takut, apalagi CCTV-nya Allah. Masya Allah. Allah itu bukan hanya mengetahui yang dohir, termasuk yang batin, sekalipun Allah tahu. Nah makanya apa yang mesti ditumbuhkan, dimunculkan dalam diri ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin. Yang pertama, menumbuhkan rasa takut. Ada rasa takut bahwa kita suatu saat apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Ish masyikta fa innaka mayitun. Kata Rasulullah, hiduplah sekehendakmu, tapi ingat kamu akan mati. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan akan Allah mintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu hanya dua, laha makasabat walaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan pahala berupa surga karena amal soleh yang dilakukannya, wa alaiha, dan dia akan mendapatkan siksa berupa neraka karena dosa yang dilakukannya. Makanya nanti ketika kita ya sahabat MK membaca Maliki Yaumiddin itu harus ada rasa takut. Jadi kalau dalam dunia pendidikan Kang, Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya namanya reward, bahwa Allah itu akan memberikan hadiah pahala. Jadi kalau kita berbicara pahala, pahala itu tidak harus selalu identik dengan pahala akhirat. Jadi pahala itu akhirat termasuk pahala di dunia yang kita rasakan. Kan kadang-kadang kita suka bertanya, apa sih itu pahala ya? Iya, betul. Kan katanya kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf Quran itu pahalanya berapa? 10. 10 kan? 10 pahala. Nah pahala itu artinya kebaikan yang melimpah, baik di akhirat baik di dunia, apalagi nanti di Akhirat. Di dunia itu wujudnya satu ya, rizki, rizki yang berkah. Iya, iya. Yang kedua kesehatan, itu termasuk pahala. Pahala. Ketika kita baca Quran, Allah jaga kita jadi orang yang sehat. Masya Allah. Rizkinya berkah, anak soli, pasangan soli, di tempat yang Allah lindungi, tetangga-tetangga yang soli. Setiap kita bertemu dengan siapapun, Allah pertemukan dengan orang yang soli. Mungkin ketika kita pergi dari rumah ke kantor, dari rumah kemanapun, Allah jaga agar kita tidak terjadi kecelakaan. Itu namanya pahala, Kang, dari amal soleh kita. Yang mungkin hari ini kita bisa sehat, kita bisa memiliki istri, anak, lain sebagainya, memiliki luang lingkungan yang islami misalkan, itu bisa jadi karena pahala-pahala yang kita lakukan, pahala-pahala yang kita peroleh dari amal soleh kita, termasuk membaca Al-Quran. Apalagi nanti pahala di akhirat. Apa-apa di akhirat, Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah reward. Jadi kita semangat. Tapi kita pun harus ada rasa takut. Dari apa? Dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin. Ketika kita kan yang namanya manusia itu tidak akan luput dari dosa dan salah. Nah ketika kita luput, atau istilah para ulama namanya futur ya. Oh iya, iya. Futur itu biasanya kan kita semangat gitu, ibadah, sholat, membaca Quran. Lagi futur gitu. Lagi futur. Futur itu bahasa kitanya apa ya? Lagi malas lah. Lagi malas, lagi mundur gitu. Lagi mundur gitu, futur. Jadi aduh agak berat. Jadi kita suatu saat akan mengalami kondisi ya, berat untuk beramal soleh, cenderung melakukan dosa gitu. Jadi kedosaan. Jadi begini, nah pada saat itu kita harus ingat Maliki Yaumiddin, bahwa segala yang kita lakukan itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Mungkin kalau di antara banyak orang kita tidak berani, tapi ketika kita sendiri, kita buka gadget kita, tiba-tiba melihat apa yang Allah haramkan, nah di situ itu akan ada dua bisikan, diteruskan melihat atau ingat pada Allah kan. Maka ketika kita selalu mentadaburi kata Maliki Yaumiddin, apapun yang kita lakukan Allah Maha melihat, mengawasi, sehingga ada rasa takut. Yang kedua, ada tanggung jawab dan pengawasan diri.
Jadi kalau kita memaknai bahwa semua yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ada rasa tanggung jawab bahwa saya harus melakukan segala sesuatu itu dengan profesional, dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Kalau kita memaknai Maliki Yaumiddin dengan benar, maka tidak ada satu muslim pun kecuali dia akan menjadi terbaik dimanapun dan kapanpun. Ketika jadi suami, dia akan menjadi suami yang terbaik. Ketika dia jadi ayah, kalau paham Maliki Yaumiddin, dia akan menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika dia di kantor, posisi apapun yang dia miliki, dia akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Kenapa? Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki Yaumiddin itu akan menumbuhkan rasa takut dan tanggung jawab serta pengawasan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 ayat ya. 3 ayat. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin memunculkan rasa syukur. Iya. Allah sudah memberikan banyak nikmat. Ar-Rahmanir-Rahim memunculkan rasa harap. Seberat apapun kita mendapat masalah, bahwa ada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, ketika kita membacanya, kita maknai bahwa harus ada rasa takut, bahwa apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita akan bertanggung jawab dengan posisi apapun yang kita pegang di dunia ini. Makanya istilah para ulama namanya roja wa khauf. Ar-Rahman Ar-Rahim itu roja, harapan. Malik Yaumiddin khauf. Nah ini nanti kalau ininya seimbang, kita akan terbang melesat kan. Makanya kenapa sholat itu disebutnya mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Jadi dari bumi naik ke langit. Kita kalau punya masalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena sholat itu mi'raj, naik. Masalah itu adanya di mana, Kang? Di dunia, di akhirat? Dunia ya. Di dunia. Sholat itu mi'raj, naik ke atas. Semakin kita naik, dunia itu kecil atau kecil banget? Kecil sekali ya. Kecil. Kelihatan dari atas. Kelihatan dari atas. Makanya ketika kita sholat, kita akan melihat sebesar apapun masalah kita akan kecil. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar. Masya Allah. Aku punya masalah besar, tapi ketika kita sholat, aku punya Allah yang maha besar. Jadi masalah itu jadi apa? Kecil. Memang kalau kita punya hutang, ketika kita sholat tidak akan terbayar, tapi hati kita jadi tenang. Dengan tenangnya hati kita karena ada Allah, maka itu mengandung diri kita jadi positif. Ketika energi kita positif, rizki itu akan datang, bahkan melimpah, sehingga lambat laun hutang akan lunas kan. Masya Allah. Lambat laun masalah keluarga itu akan beres. Iya, Makanya kalau kita punya masalah, tanyakan kita itu sholatnya benar atau tidak gitu. Nah, itu makna sesungguhnya ya. Iya Kang Heran dan sahabat MQ, kita lanjutkan ya. Jadi perkataan ulama Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin dan Miftahud Darus Sa'adah terkait dengan bahwa Al-Fatihah itu merupakan paspor untuk memahami Al-Quran dan juga merupakan kunci dalam ibadah sholat kita. Jika suatu saat Anda sholat dan merasa tidak khusyuk, ketahuilah bahwa ada nikmat Allah yang belum Anda ingat. Yang pertama yaitu ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin ya, segala puji bagi Allah, maka kita harus ingat bahwa semua nikmat yang kita rasakan di dunia ini hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengucapkan hamdalah akan muncul rasa syukur dalam diri ini terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka kita harus mengingat bahwa semua kejadian yang terjadi di dunia, bahkan nanti setelah kita meninggal dunia, itu semata-mata karena Rahman dan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim harus menimbulkan rasa tenang dan harap. Kenapa? Karena ada Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ada harapan sehingga kita ini hidupnya jadi tenang. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, kata Imam Ibnu Qayyim, kita harus ingat bahwa segala apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membaca Malik Yaumiddin ini akan ada rasa takut terhadap siksa yang akan Allah berikan dari dosa yang kita lakukan, dan juga ada rasa tanggung jawab untuk melakukan segala kehidupan itu dengan penuh tanggung jawab. Malik Yaumiddin. Nah, kemudian kita lanjutkan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, ini terkait dengan tauhid dan dalam beribadah dan tauhid dalam permohonan. Iyyaka na'budu, kita hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini apa artinya? Ini merupakan puncak penghambaan dan penyerahan diri. Artinya kita ini ketika menjalankan kehidupan harus ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah semata. Jadi iyyaka itu artinya dalam bahasa Arab namanya ada tuh hasrin ya, alat untuk membatasi. Iyyaka hanya kepada Allah na'budu, kami beribadah. Ini kan kalimatnya juga dibalik ya. Harusnya itu Kang na'budu iyyaka. Na'budu iya. Harusnya kami beribadah kepadamu, kan kamu itu sebagai objek. Iya, iya. Objek itu biasanya dalam ilmu bahasa, terutama bahasa Arab, diletakkan setelah subjek dan predikat. Kan dalam bahasa kita dikenal ya SP, OK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, objek itu kan biasanya terletak setelah subjek dan predikat. Betul. Ahmad membaca Al-Quran. Kan nggak mungkin Al-Quran, Ahmad membaca. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, objek itu bisa didahulukan. Nah, itu maknanya adalah lil hasri. Lil hasri itu jadi hanya pada Allah kita beribadah. Karena kalau tidak didahulukan objeknya, berarti misalkan na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu, itu bisa kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Oh, baik. Maknanya itu tidak membatasi. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu gitu ya. Kalau na'budu iyyaka artinya kami beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selainnya. Makanya kalau suami mengatakan I love you, aku mencintaimu, itu bisa juga mencintai yang lainnya. Tapi kalau bahasanya gini, you I love, kamu yang aku cinta, jadi hanya dirinya, hanya kamu yang benar-benar aku cinta. Di sini didahulukannya objek dalam bahasa Arab itu menunjukkan il-hasri. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan bahwa kita ini harus ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, hanya memberikan segala ibadah kita dan segala permintaan dan doa kita hanya kepada Allah. Kenapa kita hanya beribadah dan meminta kepada Allah? Jawabannya kan ayat sebelumnya. Karena Allah itu adalah Rabbil Alamin, pemilik seluruh alam. Allah itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah itu adalah Ar-Rahim yang Maha Penyayang, dan Allah itu adalah Malik Yaumiddin yang akan memintai pertanggungjawaban, menjadi hakim. Ada tidak selain Allah yang memiliki seluruh alam? Tidak ada, maka tidak berhak diibadahi, tidak berhak untuk diminta. Ada tidak selain Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Tidak ada. Allah itu memberikan kepada semua makhluk gitu ya. Ada orang atau selain Allah yang bisa memberikan kepada semua makhluk rizki? Nggak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu yang pemilik dunia dan akhirat. Pemilik surga itu hanya Allah, berarti hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi dan kita minta pertolongan. Jadi iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ini sebagai wujud, sebagai konsekuensi dari doa sebelumnya. Nyambung ya Kang ya? Baik. Jadi kenapa kita ibadah itu hanya pada Allah? Kenapa kita harus memohon pertolongan itu pada Allah? Artinya kenapa hidup kita harus ikhlas gitu ya? Iya. Karena kita beribadah kepada Zat yang telah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa batas. Kita beribadah kepada Zat yang Maha Pengasih, kasihnya tanpa terkecuali. Kita beribadah kepada Zat yang Maha Penyayang, dan kita beribadah kepada Zat yang Zat itu yang akan menjadi hakim, yang mengadili segala perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengajarkan agar kita ikhlas. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Nah, ini akan menyadari, jadi kita harus menyadari bahwa tidak ada yang bisa membimbing dan meneguhkan langkah pada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali hanya Allah. Jadi kita ini dengan membaca ihdinas siratal mustaqim, setiap sholat adalah permohonan petunjuk agar kita tetap istiqomah dalam Islam. Baik. Jadi meminta keteguhan, keistiqomahan, jangan sampai kita ini tergelincir menyimpang dari ajaran Islam.
Karena nanti ciri kiamat itu salah satunya ada orang yang pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir kan. Makanya kenapa kita harus membaca ihdinas siratal mustaqim, itu mengandung makna kita meminta, ya Allah tetapkanlah aku dalam agamamu, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, itu maknanya. Dan terakhir siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kita harus mengingat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah seperti para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang yang solih, meminta agar kita dipertemukan dengan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita harus teringat pada musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir sepanjang masa, terutama Yahudi dan Nasrani. Al-maghdub itu artinya Yahudi, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, dan orang-orang yang seperti mereka. Wadolin, sesat, artinya orang Nasrani, orang yang beramal tanpa ilmu. Nah, artinya kita memohon berlindung pada Allah jangan sampai kita seperti golongan mereka. Nah, inilah kalau kita memahami setiap ayat dan ingat ya dengan pesan-pesan yang tadi itu, ini akan membuat sholat kita semakin khusyuk dan semakin yakin dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa menikmati ibadah sholat. Itu hakikat kenapa Al-Fatihah ini menjadi kunci daripada kehusuan sholat, dan kunci pula makna pembuka Al-Quran. Jadi kalau Alhamdulillah, kalau kita bisa simpulkan, Alhamdulillah itu artinya akan menumbuhkan rasa syukur. Jadi kalau kita Alhamdulillahirabbil alamin, ingatlah bahwa nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah, ada rasa syukur. Ar-Rahman Ar-Rahim, semua kejadian yang ada di dunia ini adalah karena kasih dan sayangnya Allah, sehingga memunculkan rasa tenang dan penuh harap. Maliki Yaumiddin akan memunculkan rasa takut ya, dan tanggung jawab bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan memunculkan rasa khusyuk, ikhlas ya, bahwa yang kita lakukan ini semata-mata hanya dipersembahkan untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim, meminta agar semua yang kita lakukan dalam hidup ini istiqomah. Jangan sampai Allah kemudian memalingkan hati kita kepada selain Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, meminta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan orang-orang yang solih, diwafatkan dalam keadaan solih, dan dipertemukan dengan para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita meminta agar kita terhindar dari orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Masya Allah, Masya Allah. Itu dia Ustaz ya, untuk tadabbur kita di sore hari ini. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ya. Ketika kita tadabburi, Masya Allah, maknanya dalam sekali dan membuat kita jadi berpikir keras juga ya sahabat MK. Barangkali selama ini sholat kita belum khusyuk karena belum paham dengan Al-Fatihah. Makanya Kang, terakhir ya, tidak ada satupun doa dalam Quran kecuali yang di awal diakhiri dengan amin, itu hanya surah Al-Fatihah. Oh iya benar ya. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin. Kalau kita baca Quran kan tidak pernah ada aminnya ya. Iya, Tapi kalau dalam sholat itu harus amin. Kenapa? Artinya ini pokok nih. Kunci yang tadi kita baca itu dalam surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Iya. Kita menegaskan, ya Allah, terimalah segala permintaan dan permohonan kami, itu ditegaskan. Apalagi dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu diaminkan oleh imam, makmum, bahkan malaikat pun mengaminkan doa kita. Makanya kenapa disebut sholat yang lebih utama di sholat sendiri? Kalau sholat sendiri kan aminnya hanya kita aja. Oh iya. Tapi kalau sholat berjamaah diaminkan juga oleh malaikat. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan Ustaz. Ya, Alhamdulillah tanpa terasa ya kan. Saking menikmatinya. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin di akhir ada pesan sedikit yang ingin dikuatkan kembali Ustaz. Oh ya, sahabat MK dan Kang Helan, mudah-mudahan dengan kita membahas ya salah satu di antara fadilah surah Al-Fatihah ini sudah selesai nih. Sahabat MK, Alhamdulillah, insya Allah nanti pekan depan kita akan mulai tadabur surat Al-Fatihah yang pertama. Dari beberapa tadabur yang kita sudah lakukan ya, mudah-mudahan terakhir surat Al-Fatihah ini akan menjadi kunci kita
ketika kita membaca Al-Fatihah semakin merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, semakin menikmati setiap sholat kita, dan semakin semangat bahwa Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi Quran itu adalah mutiara petunjuk yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat insya Allah.